Bayam dipetik campuran bakwan. Ada bakwan?
RT yang rajin memakmurkan masjid. Kalau tidak ketua RT memakmurkan masjid, susah masjid ini dimakmurkan. Kemana dia nak ajakkan warga RT 03 di masjid kalau ketua RT sudah ada? Susah. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ini adalah orang man amana billah. Orang yang punya iman. Tanggung jawab yang paling besar dan berat masjid ini adalah orang-orang yang ada di sekitar masjid. Kayak masjid. Sambil kita berjalan, enak ibu keluarin baik. Iya, kakek saya sebentar, tak perlu lama-lama saya pengajian. Sebentar baik. Iya, jangan dipas-pas piring kalau apa, kalau marah. Jadi, saya kira tak ada lagi pengajian satu ke. Masih ke? Saya kira ada lagi. Kita tanya Pak Ansori, ada masih. Ini lupa dia kulitnya. Mana boleh saya bilang, Pak Ketua ni masih Pak itu. Pak Al-Wadi masih tak? Wadi masih ada pengajian kita Sabtu. Masih Pak Ustaz. Tak pernah undang-undang kawan lagi. Dah tahu saya itu Pak. Masih ada jamaah, masih. Untung saya solat Jumat pula khotib di sini kemarin. Kalau tak ketemu juga gitu. Kalau tak kenaan Pak Ansori itu nengok saya khotib di sini, diingatkan Pak Ustaz, minggu depan kita Sabtu Barokah. Masih ada? Masih. Siapa yang isi? Adalah. Kamu kasih tahu. Siapa yang adalah? Wah, iyalah. Satu perguruan. Tapi alhamdulillah dari waktu kita buka Sabtu apa namanya? Sabtu ceria apa Sabtu berkah namanya? Sabtu berkah. Kita tetap istiqomah. Yang datang juga, yang tidak juga. Walaupun kita dikasih pengumuman bahwa Sabtu pagi sehabis sholat subuh kita marilah hadir di Masjid Al-Mukarramin. 10 kali pengumuman itu dikasih tahu di WA pula dalam grup, dah akan datang ke masjid ini. Kenapa? Yang datang itu adalah man amana billah. Dia punya iman. Kalau dikasih pengumuman, tidak dikasih pengumuman, kalau iman dia sudah berbicara, dia pasti akan datang. Apakah itu dekat rumahnya sejengkal selangkah pun dari rumah, kalau tidak punya iman, dia akan datang. Apalagi yang ujung sana. Mana ujungnya? Situ. Ujung itu. Tak akan datang dah. Tapi karena iman, man amana billah, pertama dia beriman, yang kedua dia percaya dengan hari akhirat. Ibu, nanti ini kita akan pasti kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Pasti dipanggil oleh Allah. Khutbah Jumat kemarin ibu dah ada di sini dah. Dah ada. Tapi dah apa saya ulas sedikit ya. Ulas sedikit mengingatkan bagi kita yang hadir pada hari ini. Semua kita ini akan dipanggilkan oleh Allah. Cuma 3 cara yang tidak tahu kita. Bagaimana cara Allah mengambilkan nyawa kita? Di mana tempatnya? Seperti apa cara dia mengambilkan? Itu tidak tahu kita. Apakah kita tinggal nanti kita diambilkan oleh Allah di saat kita panjat pohon jatuh? Cara Allah. Apakah nanti kita akan meninggal dunia nanti di Kerinci sana? Mana tahu? Cara Allah. Atau paskan kita dipanggil Allah waktu bawa motor kecelakaan langsung meninggal di situ? Cara Allah. Itu 3 hal itu tidak pernah tahu sama kita. Tapi diingatkan oleh alam kubur, wahai manusia yang masih hidup, ingat, innal kubra yunadi kulla yaumin khamsun marrah. Wahai manusia yang masih hidup, ingat alam kubur selalu mengingatkan kita setiap hari itu 5 kali tentang apa yang terjadi di alam kubur.
Kenapa? Karena rata-rata kita yang hadir pada subuh hari ini di atas umur 45-50 ke atas. Tadi muda kecuali berdua itu. Orang berdua tadi. Kecuali orang berdua itu yang muda-muda. Rata-rata di umur 50 ke atas. Pensiun-pensiun galau. Iya. Tak ada yang aktif. Masih ada Pak kepala sekolah yang masih aktif. Tapi lah masuk 50 belum? Malah masuk di atas 50. Kalau lah masuk di atas umur 50 Bu, dekat lagi Bu. Dekat lagi apa? Dekat lagi di patuanku kata Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita yang bernapas pasti mati. Tak bisa ditelak, ditolak, tak bisa perlu dibaju, tak bisa dimundurkan. Tapi diingatkan sama alam kubur. Ayo, taruh kopi, taruh latte, nanti tinggal milih minum. Masa berceramah dengan jamaah sabu baik, seko-seko, bola seharusnya. Tapi Bu, sebelum kita bahas, karena saya bukakan kita pengajian di sini, saya tidak mau kalah di pengajian kami di Jumat Barokah. Jadi di subuh Jumat Barokah kami musola kami itu kecil Bu. Kalau diisi banyak penuh dia. Kalau masjid ini besar diisi pun banyak dia tidak nampak penuhnya. Jadi kami buatlah subuh Jumat Barokah 100 jamaah. Saya coba dulu saya tes. Subuh Jumat Barokah 100 jamaah. Saya panggil semua kalau anak-anak ngaji itu, anak-anak, saya panggil pemuda-pemudi, saya panggil jamaah-jamaah. Saya siapkan sayur bayam 100 ikan. Saya belikan singkong, ubi kayu atau ubi kayu, singkong 1 karung. Saya panggillah jamaah 100 jamaah. Saya nak tes apakah jamaah itu akan hadir atau tidak di subuh Jumat Barokah. Saya pesankanlah sarapan pagi sebanyak 100 paket. Pas besok subuh Jumat Barokah habis semua sarapan, bayamnya pun habis, singkong ubi kayu juga habis, jamaahnya lebih daripada 100. Untuk besok subuh Jumat lagi, saya buat lagi subuh Jumat Barokah 200 jamaah. Saya belikan sarapan 200 paket, saya belikan ubi kayu 2 karung, saya belikan sayur bayam 200 paket. 200 paket 200 ikan. Siapa yang balik dari sholat subuh Bu, saya masukin aswai masing-masing itu, baliklah bawa sayur bayam seko, bawa singkong biji atau 2 biji. Kenteklah dia balik. Bawa pula apa sarapan. Kalau teh kopi inilah jelas sudah ada kalau untuk snack, kopi, susu, teh ada kalau. Untuk anak-anak saya belikan cemilan. Paling-paling 300.000 cemilan yang harga 1.000 berarti 300 ekor. Saya panggil musalanya kecil sampai keluar penuh 200 jamaah. Supaya saya panggil 200 jamaah, saya panggil pejuang subuh. Di Kota Jambi ini ada pejuang subuh. Saya undang pejuang subuh untuk datang. Saya panggil badan komunikasi pimpinan remaja masjid Kota Jambi, BKPRRI. Saya undang BKPRRI, saya undang pejuang subuh, saya suruh datang kalau saya panggil wakil wali kota waktu itu. Saya suruh hadir di masjid di musala kami. Sambil kami bagikan sayur bayam tadi. Insya Allah waktu itu hampir 200 lebih jamaah. Kapan itu sholat subuh Jumat Barokah? Kalau ibu naik Pak Soli, coba dipraktek. Beli bayam. Ada jual bayam sini. Kami dekat sayur bayamnya simpang di Pas 10 sana. Terminal situ. Murah dia, satu ikan 1.000 apa 1.100. Kami beli 4 bal, 1 bal 50, 400, 200 bal, 4 ekor 200.
Jamaah yang hadir sholat subuh dia masak sayur di rumah kakek. Sehat dan tidak, 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, tapi jamaahnya 200 kapan subuh. Orang yang bangun subuh itu bukan orang yang biasa-biasa baik. Orang yang luar biasa. Kalau memang subuh itu mudah untuk bangun, lah bangun dulu kita dalam perumahan komplek ini. Karena susahnya bangun di waktu subuh sampai muazzin pun panggil as-salatu khairun minan naum. Dan juga terbuka hati iman seseorang itu. Kenapa? Karena uzunun, telinga itu sudah dikencingin sama setan. Pekak dia. Sambung lagi sama muazzin, as-salatu khairun minan naum. Makin enak tidurnya. Kenapa? Muazzinnya itu dengan suara yang indah, merdu, banyak pula iramanya. Makin enak lagi tidurnya. Jadi coba dong membangunkan untuk sholat subuh itu. Langsung baik, hayya 'alas shalah. Pak itu bangun kalau dengar azan kayak gitu. Hayya 'alal falah. Apa yang azan subuh? Kalau tidak terbangun juga itulah selemah-lemahnya iman. Putus urat leher muazzin itu. As-salatu khairun minan naum. Diarahkan itu di azan. Sebentar azan. Tak ada pakai bentuk-bentuk kecuali di Makkatul Mukarramah di Masjidil Haram. Kalau masjid-masjid yang lain itu azan singkat sekali. Ayolah salat, ayolah falah. Allahu Akbar sebentar. Cuma sholat sunat dia lama. Antara azan dengan sholat sunat menjelang aqamat itu sampai setengah jam, hampir 1 jam orang sholat sunat. Itu orang yang memakmurkan itu apa indah. Ano? Saya begini dah itu. Itulah orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman dan percaya akan adanya hari akhirat. Apa kata alam kubur tadi? Karena kita itu akan semua menghadapkan kepada Allah. Ana baitul wahidah. Ibu, kata alam kubur, kalau ibu-ibu meninggal, ibu kira bapak mau ngawanin ibu di kuburan? Udah. Bapak dari bapak-bapak yang ada tak ibunya di sini? Ada tak? Ada ya? Ada pade. Kira-kira pade. Kalau pade dipanggilkan dalam kubur itu ana baitul wahidah. Saya itu dalam alam kubur sendirian. Kira-kira bude itu mau tak ngawani pade? Yang jelas. Kenapa? Rasulullah SAW katakan ana baitul wahidah. Alam kubur itu deweanmu. Tidak ada kawan yang akan mengawani kita, tidak ada teman yang akan menemani kita dalam kubur itu. Percayalah Bu. Orang kaya meninggal dunia. Yang namanya orang kaya pasti harta bendanya banyak. Apa kata orang kaya itu? Orangnya rajin sedekah, orangnya rajin sholat, orangnya rajin nyantuni, orangnya rajin, semuanya rajin. Waktu orang kaya ini meninggal dunia, mau dimasukkan ke dalam surga. Pas nak berjalan ke pintu surga, dipanggil sama malaikat. Hei, pelan, sini dulu. Kaget dulu masuk surga tu. Nak saya tanya dulu. Seumur-umur hidupmu di atas dunia itu, engkau apakan dan kemanakan semua harta?
Dijawablah sama orang kaya tadi, saya seumur-umur di atas dunia harta saya itu saya bagikan kepada miskin, fakir miskin, anak yatim, masjid yang minta bantuan saya berikan. Saya rajin beribadah, haji pun sudah 5 kali, umrah tiap tahun, semuanya sudah baik di hadapan Allah. Kata malaikat, bagus, berjalanlah engkau ke pintu surga. Nyampe di pintu surga itu dipanggil lagi malaikat, wahai fulan, orang kaya, sini dulu, stop dulu, kakek dulu masuk surga itu. Satu lagi pertanyaan, berapa istri awak di selama di dunia? Yang ditanya malaikat, berapakah istri engkau selama di atas dunia? Dijawablah sama orang kaya tadi, istriku cuma satu, wahai malaikat. Pindah dari pintu surga itu, pindah ke pintu neraka. Tak jadi masuk surga, dipindahkan dari pintu surga, dimasukkan masuk kamu ke dalam neraka. Gara-gara apa? Gara-gara istri miskin. Datang orang kaya berusaha satu lagi. Kalau kayak gitu gara-gara kekayaan saya, banyak harta, banyak rumah bertingkat, mobil banyak, duit banyak, semuanya banyak. Si kaya ini meninggal dunia tak jadi masuk surga, dimasukkan ke dalam neraka gara-gara istri miskin. Datang pengusaha yang satu lagi, kalau kayak gitu tak mau saya. Harta banyak, rumah banyak, mobil banyak, duit apa lagi? Tak mau istri sekok, lagi nak masuk surga saya. 4 lah istri dia. Keempat ini umurnya sudah masuk 75 tahun. Bapak ini, pengusaha ini 75 tahun lebih umurnya. Keempat-empatnya itu, bapak ini dalam menghadapi sakaratul maut, nak meninggal, dipanggilnya istri yang keempat. Wahai istriku, kesini. Saya ini sudah sakit-sakit parah, sudah sakit-sakit sekarang, sudah sakit-sakitan. Kira-kira engkau istri yang keempat. Jikalau nanti saya meninggal dunia, mau tak engkau menemaniku sampai ke alam kubur? Apa kata istri yang keempat? Istri keempat lebih cantik daripada istri yang ketiga, kedua dan pertama. Kata istri yang keempat, tak mau, matilah kamu sana. Tujuan saya menikahkan engkau wahai pengusaha bukan karena engkau ganteng gagah, karena kekayaan. Apa kata suaminya tadi? Dia sudah balik, wahai istriku yang keempat. Panggil istriku yang ketiga. Datang lagi istri ketiga, wahai istriku ketiga, saya ini sakit-sakit, saya itu ajal sebentar lagi datang. Kira-kira saya meninggal dunia tadi, mau tak engkau akan menemaniku sampai ke alam kubur? Kata istri yang ketiga, tidak mau. Tujuan saya menikahkan engkau wahai pengusaha bukan karena kegagahan dan kegantengan engkau, tapi karena harta benda dan kekayaan wahai pengusaha. Balik, usirlah sama suaminya. Istri yang kedua panggil lagi ke sini, wahai istriku yang kedua, jikalau aku meninggal dunia nanti, mau atau tidak engkau kawankan aku sampai ke dalam kubur? Kata istri yang kedua, tidak mau. Akhirnya dari 4 dia punya istri itu, istri yang pertama itulah yang dipanggil, wahai istriku yang pertama, jikalau aku nanti meninggal dunia, ini otomatis dia ini kadang mati kadang hidup. Kalau saya meninggal dunia, mau atau tidak engkau wahai istriku yang pertama yang akan mengantarkanku ke dalam kubur? Apa kata istri yang pertama? Wahai suamiku, kemanapun engkau akan pergi, meninggal pun engkau, aku akan selalu setia mengantarkanmu dan mendampingi. 4 dia punya istrimu, seko itulah yang paling setia, yaitu yang pertama. 2, 3, 4 tak ada sama sekali. Lalu meninggal waktu besok itu, meninggal usaha ini. Siapa istri yang keempat tadi? Istri yang keempat tadi itu adalah istri-istri dari pengusaha tadi, yang bisa mengantarkan suaminya dari kamar sampai ke pintu kamar. Itulah istri daripada pengusaha.
Siapa istri yang ketiga tadi? Di saat pengusaha ini meninggal dunia, yaitu teman-teman daripada pengusaha ini yang bisa mengantarnya dari rumah hingga ke masjid untuk disolatkan. Teman-teman kita itu istri yang ketiga namanya, yang bisa mengantarkan kita jenazah kita itu dari rumah sampai ke masjid. Sampai situlah kawan-kawan kita akan mengantarkan kita nanti ke alam kubur. Siapa mereka? Istri yang ketiga adalah teman-teman kita semuanya. Siapa istri yang kedua? Istri yang kedua itu adalah saudara-saudara, sanak famili, tetangga, keluarga kita yang akan mengantarkan kita dari rumah ke masjid, dari masjid itu ke kuburan. Itu keluarga dan saudara-saudara kita yang dikatakan dengan istri yang kedua. Siapa istri yang pertama? Istri yang pertama itulah yang akan mendampingi kita di alam kubur, yaitu amal-amal soleh, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Itulah yang akan mendampingi kita di alam kubur, yaitu istri yang pertama. Bukan dia istri empat, bukan. Istri, teman, karib kerabat, saudara-saudara, sama amal. Istri pertama itu adalah amal. Istri kedua itu adalah karib kerabat, sanak famili, saudara kita. Istri yang ketiga itu adalah teman-teman kita. Dan istri yang keempat itu istri-istri kita yang ada saat ini. Nah, setelah itu dia dimasukkan ke usaha yang kedua ini, dimasukkan ke dalam surga. Apa yang akan menemani itu semua? Yaitu orang yang menemani nanti di alam kubur itu. Dijawablah dalam hadis Rasulullah, faja'al laka mu'annisan biqiraatil Qur'an, supaya ada nanti di alam kubur teman dan kawan kita ibu, banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Habis ibu dari sholat subuh pergi balik, sehabis nunggu sebentar, buka Al-Quran pagi-pagi. Pertama membaca Al-Quran di saat waktu subuh itu untuk mencernihkan mata kita, untuk melihat pandangan mata itu supaya mata itu sehat, dan juga kita mendapatkan pahala man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa yang membacakan huruf-huruf demi huruf dalam Al-Quran itu, dia mendapatkan kebaikan. Dosa banyak-banyak ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Satu huruf 10, dua huruf 20, tiga huruf 30. Shadaqallahul azim. Lah dapat 30 kebaikan. Apalagi bacanya satu ain, apalagi membacanya satu juz. One juz one day, satu juz satu hari. Nah, itu ibu baca, insya Allah yang akan menemani kita dengan kesendirian di alam kubur adalah banyak-banyak membaca Quran. Itu nasihat yang pertama Rasulullah tentang azab dan alam kubur. Yang kedua, kita sampai 5. Yang kedua, sambil minum 4. Ya, sudah ya. Tadi sambil minum. Ustaznya mau gimana diminum? Ibu sambil minum ya bu. Yang kedua, wa ada baituz zuluman. Ingat ibu, alam kubur itu gelap apa terang? Gelap. Kalau tidak percaya ibu bahwa alam kubur itu gelap, ibu coba besok. Iyo tidak kata ustaz itu alam kubur itu gelap atau terang. Kita tes, coba. Kalau memang itu gelap, berarti nyata benar alam kubur itu gelap.
supaya terang nanti kita di alam kubur. Udah, supaya kita terang di alam kubur nanti. Pada wiruni, sinarilah, cahayalah, berikan cahaya nanti kalau kita dipanggilkan oleh Allah. Dengan apa? Biqiyamil lail, dengan bangun di tengah malam. Untuk apa bangun tengah malam? Minimal bangun untuk kencing jadilah. Diawali dari kencing tadi, buang air kecil, itulah akan membiasakan kita untuk sholat tahajud. Biqiyamil lail. Abu bin Hasim itu 35 tahun dia bangun malam. Tak pernah putus-putus dia bangun malam. 35 tahun dia selalu menunaikan sholat hajat, sholat tahajud, sholat malam, qiyamul munajat dan berdoa kepada Allah. Di saat dia itu bangun, dia ambil wudhu di sebelahnya, ambil wudhu di samping kan ada keran. Pas dia lagi ambil wudhu, pas tengok ke kiri, ada orang yang duduk berbadan besar, berambut hitam, berjubah putih, lagi duduk menunggu si Abu bin Hasim ambil wudhu tadi. Ditanya sama Abu bin Hasim, wahai fulan, siapa kamu? Siapa engkau? Aku ini utusan Allah. Melihat hamba Allah, siapa yang terbangun di pertengahan malam? Apa kata Abu bin Hasim? Apa yang engkau bawa? Aku membawakan buku tebal, tulisan buku tebal. Buku tebal untuk apa? Untuk mencatat hamba Allah yang bangun di pertengahan malam, yang sujud di tengah malam, akan saya catatkan di buku tebal ini. Oh, kalau seperti itu kata Abu bin Hasim, wahai fulan, coba tengok dalam buku tebal yang kamu bawa itu, ada tak nama saya? Abu bin Hasim. Setelah bulan itu membukakan buku seko-seko, lembaran satu-satu, tak ada nama Abu bin Hasim dalam itu. Tak ada nama dia. 35 tahun dia bangun di pertengahan malam. 35 tahun pula dia bertahajud. 35 tahun dia bermunajat. 35 tahun pula dia berdoa. Tapi tidak dicatat oleh Allah dalam catatan buku yang tebal yang dibawakan oleh utusan Allah tadi. Apa kata Abu bin Hasim? Wahai fulan, kenapa tidak ada nama saya dalam buku tebal yang kau bawa? Apa salahku, kata si Abu bin Hasim? Padahal sudah 35 tahun, bukan waktu yang singkat saya bangun tengah malam. Bangun tengah malam, satu malam, satu hari, kita tak sanggup gitu. Apalagi 35 tahun tak pernah putus. Apa masalahnya? Apa kata si fulan itu, utusan Allah? Wahai Abu bin Hasim, saya melihat dengan mata saya sendiri engkau bangun setiap malam. Aku akan catat namamu Abu bin Hasim dalam buku yang tebal ini sebagai hamba Allah. Tapi Allah melarang untukku mencatat namamu. Kenapa? Karena walaupun engkau sujud terus 35 tahun di pertengahan malam, engkau tahajud, engkau hajat tengah-tengah malam, berdoa, menangis, memohon kepada Allah, tetanggamu samping kiri kanan lah meninggal ayahnya, lah meninggal bapaknya, jadilah anak yatim piatu, engkau tak pedulikan. Engkau makan dengan makanan yang kenyang, engkau minum dengan minuman yang banyak, tetanggamu, saudaramu, anak-anak yatim piatu engkau tidak perhatikan. Alam taro, apa yang dikatakan dalam surat Al-Maun kan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi, betul. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu penyebab Abu bin Hasim tidak dicatat oleh Allah dalam catatan yang nyata, tidak memperhatikan anak-anak yatim yang ada di komplek ini. Ibu rajin bangun malam, bapak rajin bangun di pertengahan malam. Kalau ada anak yatim di sekitar kita tidak kita perhatikan, tidak dicatat oleh Allah sebagai hamba Allah yang rajin beribadah. Yang pertama. Yang kedua,
Di saat kita sujud di tengah-tengah malam, keluargamu, saudaramu, tetanggamu di saat itu sakit di rumah sakit dengan sakit yang parah, kita pun tidak perhatikan dan tidak kunjungi dan tidak pedulikan. Itu penyebab orang yang mengunjungi orang yang sakit nilai pahalanya sangat luar biasa besar. Kenapa? Dengan kehadiran kita kepada orang yang sakit akan membuat si penyakit itu diangkatkan oleh Allah, dan dia pun sangat senang, dia pun bisa sehat gara-gara kita hadir. Yang ketiga, kenapa Allah belum mencatatkan Abu bin Hasim dalam catatan buku yang tebal? Yang ketiga, ada tetangga saudara kita meninggal dunia, kita tidak kunjungi dan tidak datangkan untuk bertaziah. Itulah 3 hal penyebab walaupun ibu rajin bangun tengah malam tapi tidak memperhatikan anak yatim, tidak melihat tetangga kita yang sakit, tidak mau datang ketika kita dipanggilkan oleh Allah, tidak akan pernah dicatat amal-amal apa yang kita kerjakan. Itulah yang dikatakan wa ana baituz zulumat, bahwa alam kubur itu gelap. Supaya itu terang alam kubur itu, maka biqiyamil lail, bangunlah kita di tengah-tengah malam. Untuk apa? Bisolah. Itu yang kedua. Yang ketiga ibu. Yang ketiga, wa ana baitut turab. Ibu, alam kubur itu tanah. Kita ini diciptakan oleh Allah itu dari tanah, kembali kepada tanah. Terbaringkanlah kita itu di atas tanah. Setelah di atas tanah, terbaring di atas tanah, dan di atas itu ditutup pula dengan tanah. Di kepala kita ditutup pula dengan tanah, di kaki kita ditutup pula dengan tanah. Walaupun kita di rumah dikapani, diikat di atasnya, diikat di badan kita, diikat di bawah kita, diikat di kaki kita, diikat di ujung kaki kita, diikat masuk ke alam kubur, dilepaskan semua talinya. Ya, pas masuk ke dalam kubur, dilepaskan tali kaki kita, bukakan tali yang ada di kaki, buka tali yang ada di badan, dibuka tali yang ada di kepala ini, dibuka tali-talinya supaya terbuka. Tidurlah kita di atas tanah. Itulah yang dikatakan wa ana baitut turab, bahwa kita nanti itu dipanggil oleh Allah masuk ke alam kubur, maka kita tidur di atas tanah. Supaya kita tidur di atas kasur yang empuk, ibu, fahmilul firas, bawa kasur jauh. Kata Ustaz, nah tadi subuh pengajian, kaget kalau mama awak adik meninggal, awak siapkan kasur. Nanti pas saya meninggal, taruh kasur dalam kubur itu supaya empuk mama awak tidur di atas kubur. Karena Ustaz itu katakan fahmilul firas, bawa kasur. Akhirnya ahli waris anaknya itu disiapkan dalam kasur kecil. Kalau kita menunaikan ibadah haji, mana Pak Haji yang mana? Haji yang mana? Kalau sekolah apa? Pengawas. Pak Ruslian. Mana beliau? Ada. Itu kasurnya itu pas kita wukuf di Padang Arafah. Kasurnya pas dan kasur orang meninggal. Jaraknya kita sini dengan jarak kawan-kawan itu geser, tak bisa kita ada bisa dia bawah kena kepala kawan, dia kena kepala kawan, kaki kawan, pasnya ini tidur tak bisa bergerak, ngadapkan ke atas, kadang tak bisa ke kiri, tak bisa. Ini kalau kita meninggal di sini kayak inilah dikumpulkan insyaallah. Waktu wukuf di Padang Arafah, itulah semuanya serba putih. Karena serba putih seperti itulah nanti kita di alam kubur. Saya bilang sama Pak Haji yang ada waktu itu, Pak Haji, yo Ustaz, ayo kali siap-siap lah, bagus-baguslah, jangan miring-miring tidur, lurus-luruslah tidur. Ayo, pasti kepala beliau itu di kaki saya, dari saya ini. Nah, kasurnya pas seperti bagaimana kita dikuburkan. Karena kita itu dikuburkan fahmilul firas, bawa kasur. Kasurnya apa? Bawalah kasur dari alam dunianya itu, yaitu amal soleh. Bukan bawa kasur masukkan ke dalam kubur, tak kuat lagi dia tidur. Amal soleh.
peringatan alam kubur. Ibu udah meninggal apa tidak ini? Hah? Siap? Tidak bisa nak siap apa tidak siap. Kalau waktunya lah datang, siap tak siap harus kita siap. Bisa jadi ibu yang duluan, saya belakang, atau saya belakang ibu yang duluan. Pilih gimana? Iyo apa tidak kakek ini? Fahmilul firas, bawa kasurnya. Itu peringatan yang ketiga. Yang keempat, apa kata alam kubur? Wahai manusia yang ada di atas dunia, ingat, wa ana baitul ifai. Dalam kubur itu banyak binatang-binatang buas. Ibu kira ular tak ada dalam tanah itu? Ada ular dalam tanah? Hah? Ada? Ada ular dalam tanah? Iya. Dalam kubur itu banyak kalajengking, banyak cacing, banyak semut. Wa ana baitul ifai, wahai manusia yang masih hidup, ingat, di alam kubur nanti itu banyak binatang-binatang buas yang akan memakankan jasad kita. Siap-siaplah, karena badan kita ini dibagikan 3 bagian. 2/3 itu milik Allah, 2/3 milik kita, 2/3 itu milik binatang buas. Yang mana 2/3 milik Allah? Yang dikatakan 2/3 milik Allah, Allah ambilkan haknya melalui berpisahnya antara jasad dengan ruh. Kenapa mic ini bisa saya pegang? Karena ruh itu yang mengangkatkan dan menggerakkan badan saya. Kalau ruh itu dipisahkan oleh Allah, maka terbaring dan kakulah, itu namanya meninggal. Kalau sudah meninggal, itu berarti Allah sudah mengambilkan 2/3 haknya, memisahkan antara jasad dan ruh. Itulah hak Allah. Mana hak kita? Hak kita itu adalah berapa banyak kita beramal soleh. Mana hak binatang buas? Binatang buas itu haknya 2/3 itu di alam kubur. Dimakankan semua sama cacing tanah, ular tanah, kalajengking, semut, macam-macam. Walaupun ibu mandi sebersih-bersihnya mandi, menyayangi badan ini sebersih-bersihnya badan, menyayangi badan kita, masuk ke dalam kubur dimakan sama cacing tanah. Supaya kita tidak dimakan oleh cacing tanah, bawa racun bintir yakin, bawa racun dari alam dunia. Apa racunnya? Biqaulin bismillahirrahmanirrahim. Sering-sering ibu membaca bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itulah racun yang akan meracuni binatang-binatang buas yang akan memakankan kita di alam kubur. Ibu berjalan bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Bapak keluar dari rumah bismillah, ibu bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kita itu ucapkan dengan bismillah. Minum bismillahirrahmanirrahim, makan ucapkan bismillahirrahmanirrahim, berjalan ucapkan bismillah dengan nama Allah. Apabila itu kita biasakan dengan mengucapkan bismillah, inilah racun dunia yang akan menghalangi, membentengi kita di alam kubur yang dikatakan ada baitul ifai, binatang buas. Terakhir, harilah terakhir, wa ana baitun su'alin munkar wa nakir. Di alam kubur itu nanti itu ditanya 2 malaikat munkar dan nakir. Jadi pengusaha ini meninggal dunia. Apa kata pengusaha yang meninggal dunia? Wahai anak-anakku, istri-istriku, keluargaku, kalau saya meninggal, kira-kira siapa yang akan mau menemani saya di alam kubur? Selama 40 hari akan saya bagikan separuh harta saya itu untuk orang yang menjagokan saya dalam kubur. Tidak ada anak keluarganya itu yang akan menemani si pengusaha yang meninggal. Ditawarkannya pula kepada adik-adiknya, wahai adik-adikku, kakak-kakakku,
kalau saya meninggal dunia, kira-kira mau tak menemani ibu selama 40 hari di dalam kubur? Kalau ada yang mau menemani dalam kubur, akan aku berikan separuh harta ini mereka. Adik-adik itu kakak-kakaknya tidak ada yang menemani. Buatlah informasi pengumuman kepada perumahan komplek warga ini. Wahai komplek perumahan ini, kira-kira kalau saya meninggal dunia, ada atau tidak yang mau menemani saya dalam kubur? Kalau ada yang mau bisa menemani saya dalam kubur selama 40 hari, ambillah sebagian harta bendaku itu untuk orang yang menunggu. Datang si penggembala kayu, modalnya cuma kapal. Gawainya itu pergi ke hutan, cari kayu itu dijual di pasar, dapatlah dia duit. Apa kata tukang kayu? Saya yang bersedia menemani engkau di alam kubur kalau engkau meninggal selama 40 hari. Baik, tak lama meninggal usaha itu. Dibuatlah kuburan yang besar, dibuat pula untuk pengusaha si tukang kayu itu tempat itu di dalam kubur. Jadi kuburan itu besar. Yang meninggal situ, yang tukang jago di sini besar kuburan itu. Dijago sama tukang kayu tadi selama 40 hari. Wa ana baitun su'alin munkar wa nakir. Ingat, wahai manusia yang masih hidup, apabila engkau nanti dipanggil ke alam kubur, ada dua malaikat, munkar dan nakir, yang akan bertanya tentang apa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitabmu, siapa saudaramu, apa lagi? Karena belum pengalaman dia tidak tahu lagi. Apa lagi? Ya itulah, ya ditanya. Makanya kalau ada keluarga kita meninggal, pas bertakziah mengantarkan jenazah, jangan cepat balik, tunggu dulu 15 menit, tinggal dulu. Yang lain biarlah balik, kita jangan serempak kalau balik dengan orang yang ramai. Tunggu dulu 15 menit supaya malaikat itu tidak datang dia. Pas kita lagi tunggu baru, makanya ditalkinkan, talkin. Wahai Fulan bin Fulan, wahai Abdullah bin Abdullah, ingat, mati itu adalah hak, hidup adalah hak, surga adalah hak, neraka adalah hak, alam kubur ini adalah hak. Nanti datang dua malaikat yang akan menemuimu di saat itu. Maka jangan engkau takut, jangan engkau gentar, jawablah dengan tegas dan jelas. Pertama, dia sama dengan kamu. Dia nak bertanya tentang Rabbuka, siapa nabimu, siapa rasulmu, siapa kitabmu, siapa saudara-saudaramu, siapa imammu. Jawablah dengan tegas dan jelas. Kalau itu bisa engkau jawab dengan tegas dan jelas, insya Allah engkau selamat dari siksaan alam kubur. Itu dua malaikat itu bertanya. Pas si pengusaha itu meninggal, datang malaikat itu. Bukan yang ditanya itu yang meninggal, yang ditanya itu yang menjago yang meninggal tadi, si tukang kebun tadi, tukang bawah kapak, yang tukang apa namanya, tukang kayu. Yang jago orang meninggal itu ditanya malaikat, wahai tukang kebun. Datang malaikat hari ini, siapa kamu? Saya tukang kebun, kata dia. Apa pekerjaanmu? Pekerjaanku itu tukang kebun. Apa yang kamu bawa? Kapak. Ya sudah, untuk hari ini pertanyaannya itu. Pergi malaikat, munkar dan nakir. Hari kedua datang lagi munkar dan nakir. Apakah si mayit itu yang ditanya? Tidak, yang tukang jago tadi ditanya sama malaikat tadi. Wahai tukang kebun, kapak kamu itu seperti apa yang kau gunakan untuk mendapatkan harta? Oh, kapakku ini aku pergilah ke hutan, aku tempangkan kayu itu dengan kapak ini. Setelah itu kayu itu kamu bawa ke mana? Kayu itu aku bawalah ke pasar. Cukup pertanyaan sampai di situ. Masuk lagi hari ketiga, datang lagi malaikat munkar dan nakir. Bukan si mayit itu juga ditanya, si tukang kebun itu juga ditanya, karena dia yang jago si mayit tadi. Wahai tukang kebun, apakah dengan kapak itu kamu ambilkan kayu itu
Bukan. Karena tidak ada yang pemilik itu, maka aku tebangkan kayu itu. Dengan kapakmu itu, apakah dengan kapak kamu itu bisa memberikan nafkah yang baik kepada keluargamu? Oh, bukan juga. Bukan gara-gara ini juga semuanya akan memberikan. Apakah dengan kapakmu ini akan memberikan halal, rezeki yang halal kepada keluarga? Ya, inilah satu-satu hartanya. Sudah pertanyaan hari kelima itu juga berangkat lagi bukan nakir. Hari keenam datang lagi itu bukan nakir. Apakah jenazah itu yang ditanya? Tidak, yang jagonya itu tukang kebun tadi. Ditanya lagi, wahai tukang kebun, dengan kapakmu. Akhirnya sudah masuk 10 hari, tak mau lagi tukang kebun itu jagokan si mayit itu. Langsung dia naik ke atas, dilaporkan kepada ahli waris. Saya sumpah tak mau saya jago mayit itu di bawah itu. Kenapa? Sudah 10 hari saya menjago. Bukankah jenazah itu yang ditanya, tapi saya yang ditanya. Saya pun yang ditanya itu sekitar kapak itulah. Cuma sekok harta benda yang saya punya. Itulah pertanyaan sudah 10 hari. Apa guna pakaikan kapak itu? Tak lari, baru sekok harta yang saya punya. Kapak. Apalagi ada mobil, ada rumah, ada anak, ada istri, ada ini macam-macam. Baru kapak inilah sudah 10 hari berputar-putar pertanyaan di situ. Akhirnya si tukang kebun tadi minta maaf, saya tak sanggup lagi menjagakan si usaha di alam kubur. Ambillah harta dan lagi yang ambil sebagian daripada harta usaha. Itulah yang dikatakan wa ana baitul su'ali munkar wa nakir, bahwa di alam kubur itu akan dijawab, diberikan pertanyaan oleh dua malaikat tadi. Tapi jawaban itu akan kita bisa jawab dengan penuh ketegasan. Fa'aksiru bi kalimatin thayyibah, maka banyak-banyaknya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapkan sering-sering kalimat itu. Man qala akhiru fi hayati akhiri la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya,